Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo hari ini, Senin 17 April 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita terambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Batak Toba, alai nati nebak nipati kido haholongon siar rohanayas, sian panulupi ni panggorani roha, nang sian haporsiaun nasomar laok. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mendengar dan memberi nasihat itu adalah penting dan baik. Karena dengan mendengar dan memberi nasihat kita kembali diingatkan akan jalan kita yang lebih baik. Nasihat itu akan menjadi baik jika nasihat itu diberikan dengan cara yang baik, pada waktu yang tepat, dan pada saat yang tepat pula. Dalam konteks nats ini, telah terjadi ajaran dan pengajaran yang tidak sehat yang dilakukan oleh pengajar-pengajar sesat yang telah mengajarkan dan menasehati orang dengan ajaran sesat, di mana mereka mengajarkan hukum Taurat tanpa mengerti apa yang mereka ajarkan. Mereka menasihati orang atas rasa benci atau ketidaksukaan. Bahkan mereka mendasarkan nasihatnya karena merasa diri lebih baik dan lebih suci, lebih layak, yang walaupun hidup mereka tidak layak ditiru dan diteladani, yang akhirnya nasihat dan pengajaran mereka hanya menimbulkan banyak persoalan, bahkan menjauhkan orang dari tertib hidup dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam iman. Timotius ditugaskan bapa rohaninya Paulus untuk mengingatkan dan menghentikan para pengajar sesat itu dan menasehati jemaat Efesus, khususnya mereka yang hidup di luar ajaran sehat dalam kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menasehati Timotius bahwa dalam hal memberi nasihat, Timotius harus melakukannya dalam kasih yang timbul dari hati yang suci, yakni dari hati nurani yang murni, berdasarkan iman yang tulus, ikhlas. Sehingga kemurnian nasihat benar-benar terjaga. Seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus, ikhlas. Paulus mengingatkan Timotius bahwa dalam memberi nasihat, hal yang sangat penting diperhatikan adalah ketulusan dan kemurnian pelayanan atau nasihat. Nasihat yang dilakukan harus oleh iman kepada Tuhan. Haruslah berdasarkan cinta kasih dan hati yang tulus dan rela berkorban seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Artinya, bahwa dalam memberi nasihat kita tidak boleh mencari kesalahan seseorang. Nasihat bukan untuk menghakimi seseorang, tetapi nasihat sifatnya adalah konstruktif atau membangun sesama dalam kasih dengan hati yang tulus ikhlas berdasarkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, sebelum memberi nasihat kepada orang lain, pertama-tama nasihat itu dipakai untuk mengukur parameter pelayanan nasihat kita. Sudahkah kita melakukan sendiri apa yang kita nasihatkan itu dalam diri kita? Jadi, sebelum kita menasihati orang lain,
maka seharusnya kita telah lebih dahulu telaah dan sementara mewujudkan nasihat yang dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi adalah kita menjadi teladan bagi banyak orang. Maka hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang dan akan terus menjadi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan Yesus sendiri selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pengenalan dan yang telah hidup dalam kasih Tuhanlah yang mampu memberikan nasihat dan pengajaran kepada orang lain agar dapat mengalami perubahan moral dalam batin yang terwujud dalam kasih, kesucian hati, hati nurani yang murni, dan iman yang tidak munafik. Artinya, pengajaran yang disampaikan menghasilkan kekudusan dan gaya hidup yang benar dan selaras dengan cara Allah. Dan ini akan terwujud ketika pengajaran atau nasihat yang disampaikan berdasarkan kasih Allah. Di luar kasih Allah, nasihat atau pengajaran yang disampaikan tidak akan melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi sebaliknya menghancurkan dan membinasakan. Mari kita mempelajari nasihat Rasul Paulus pada Timotius ini dengan rendah hati ketika kita diperhadapkan dengan ajaran-ajaran menyesatkan pada masa kini. Belajarlah meresponi dengan hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Karena itu, terimalah dengan baik semua nasihat yang diberikan atas dasar kasih, demi memperbaiki hidup kita untuk lebih baik. Sebagai umat yang telah menerima keselamatan dan hidup di dalam anugerah Tuhan, marilah kita hidup di dalam Kristus. Nyatakanlah kasih itu bukan hanya dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan perbuatan nyata. Percayalah saudara-saudaraku, hidup kita pasti semakin diberkati sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Bapa surgawi, Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat memberikan nasihat dan menerima nasihat dengan kasih. Tuhan Yesus, ajarlah kami lebih dahulu melakukan nasihat kami kepada sesama dalam diri kami dan melakukan semuanya dengan kasih dan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat. Selamat menerima dan memberi nasihat dengan kasih. Immanuel.